Siapa di sini yang tidak bisa berdoa lebih dari 1 jam selain saya? Terima kasih buat kejujurannya. Sama. Saya tidak bisa berdoa lebih dari 1 jam. Apalagi kalau di kasur. Pamali. Saya sempat merasa bersalah karena tidak bisa berdoa lebih dari 1 jam. Saya mencoba berbagai metode, tapi sering gagal. Lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Sampai suatu hari, saya ketemu sebuah buku yang saya sangat diberkatin. Ditulis oleh seorang Romo namanya Brother Lawrence. Judul bukunya, God in the Kitchen. Dia Romo yang berasal dari latar belakang angkatan laut, lalu bertobat terima Tuhan, menyerahkan diri, hidup di biara sebagai Romo. Dia pikir ketika masuk biara dia akan dikasih bagian yang terhormat. Ternyata dia dikasih tugas di dapur buat masak seluruh anggota biara. Sempat awal-awal dia ngomel, kenapa Tuhan? Saya ini sampai menyerahkan hidup, kok nasibnya dari angkatan laut jadi koki gitu kan. Jadi cleaning, jadi koki. Tuhan tidak menjawab. Lalu beberapa waktu kemudian lahirlah sebuah buku, God in the Kitchen. Dan Romo ini diceritakan berkali-kali mukanya bersinar seperti Musa. Bapak Ibu pernah tahu kan Musa mukanya bersinar kan? Bukan karena banyak minyaknya, karena bersinar saudara. Mukanya bersinar ya, bukan karena keringat saudara bersinar. Tapi memang mukanya bersinar dengan kemuliaan Tuhan. Nah Romo ini mukanya bersinar. Lalu orang-orang tanya, Romo, apa rahasianya Romo bisa dipakai Tuhan luar biasa? Romo pasti doanya banyak ya Romo. Berapa jam Romo berdoa? Sang Romo menjawab begini. Sebuah jawaban yang membuat saya semangat. Saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Yes. Ternyata ada harapan Pak, berdoa tidak lebih dari 1 jam muka bisa bersinar ternyata. Romo ini, saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Tapi ada lanjutannya Pak. Tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Dalam artinya itu ya. Wah, saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Berarti doanya berapa lama? Berapa lama Pak? Berjam-jam. Maksudnya dalam 1 jam dia tidak sampai 1 jam. Mungkin 10-15 menit. Jam 8 ke 9 dia 15 menit berdoa. 9 ke 10 dia ada 15 menit berdoa. 10 ke 11 dia ada 15 menit berdoa. Wah ini lebih intensif Pak. Dan kemudian dia ditanya lagi. Wah berarti Romo berkali-kali dong menghabiskan waktu di chapel. Dia jawab begini. Saya justru ketemu Tuhan bukan di chapel. Saya sering ketemu Tuhan di dapur. Berarti ngapain? Masak, terus dia ngajarin. Waktu saya masak, waktu saya cuci sayur, waktu saya potong buah, saya komunikasi dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya potong buah ini yang terbaik ya buat Tuhan. Mungkin kadang-kadang dia bikin wortel, dibikin bunga-bungaan. Tuhan tak bikin bunga ya buat Tuhan. Mungkin kalau zaman sekarang saya improvisasi ya. Mungkin kalau bikin bunga-bungaan dari wortel dia bilang, sarange, I love you. Jadi Anda bisa bayangkan ini komunikasi yang hidup. Dia menikmati Tuhan di dalam segala apa yang dia kerjakan. Bahkan saudara sedang belajar sesuatu, saudara sedang pegang komputer, saudara sedang driving, saudara sedang makan, saudara bisa berkata dalam hati, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Saya ketemu seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi Tuhan. Bapak Ibu, dia belum ngomong dekat dengan dia, damai sejahteranya itu gila banget. Saya bisa merasakan dekat dengan dia tuh kayak dekat sama Tuhan. Bapak Ibu tahu dia di mobil, itu sebentar-sebentar gini loh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Itulah menikmati Tuhan.
Saya yakin kalau saudara belajar menikmati Tuhan, berhenti minta-minta. Tuhan tahu enggak saudara dan saya perlu? Tuhan tahu. Percayalah, berhentilah minta, nikmati Tuhan, maka berkat itu bonus. Anda dan saya dibilang apa? Yesus pokok, kita carang. Saya mau tanya, carang bisa menghasilkan buah enggak? Bisa? Carang hanya ditempeli buah, betul ya? Apakah carang bisa menghasilkan buah? Kemudian carang berjuang begini, pluk, gitu bisa? Bisa? Carang enggak bisa ngejan untuk menghasilkan buah. Buah terjadi dengan sendirinya dari penyatuan carang dengan pokok. Ketika saudara dan saya nempel sama Tuhan, buah itu otomatis, hasil otomatis dari kedekatan kita, intimasi kita dengan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, berkat terjadi bukan karena saudara kuat dan hebat. Berkat terjadi karena saudara dekat. Kenapa orang kecewa? Tidak tahan dalam perjalanan, menunggu mujizat, karena fokusnya selalu berkat. Fokusnya selalu minta. Fokusnya selalu apa yang Anda dan saya inginkan. Mari taruh semuanya, mulai sekarang tidak usah minta-minta sama Tuhan. Datang sama Tuhan, nikmati Tuhan, bersenyum-senyum, berkasih-kasihan dengan Tuhan. Anda akan lihat keajaiban akan mengejutkan saudara. Mulai hari ini jangan salah fokus, jangan salah perhatian, ngincer doanya dijawab. Mulai hari ini kejar Tuhan, maka bonus berkat akan mengikut.